Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, kali ini gue ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, markasnya Persib Bandung. Jadi stadion ini rencananya akan jadi venue kompetisi pramusim yang akan dilaksanakan PSSI dan juga PT LIB untuk venue grup C. Jadi di dalam grup C itu ada 4 tim yang akan bersaing, yaitu yang pertama adalah Persib Bandung sebagai tuan rumah, yang kedua adalah Bali United juaranya Liga 1 musim lalu, yang ketiga adalah Bayangkara FC, dan yang keempat adalah Persebaya Surabaya. Jadi di grup C ini adalah grup neraka yang diisi oleh 5 besar klasemen yang ada di musim lalu. Entah kenapa nih, memang banyak perdebatan kenapa bisa 5 besar peringkat musim lalu berada dalam satu grup. Memang ini sepertinya undiannya nggak diperhitungkan mana yang unggulan, mana yang tuan rumah, mana yang papan bawah, mana juga tim yang promosi. Jadi akhirnya agak sepertinya acak-acak lah. Tapi nggak apa-apa, sepertinya grup C ini akan menjadi grup yang sangat ditunggu oleh warga Indonesia, karena memang akhirnya tim-tim kuat yang akan bertemu dan mereka akan berkumpul di stadion ini, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah, kalau kita melihat kansnya, memang Persib Bandung bisa jadi adalah tim yang diunggulkan di grup ini, karena mereka sebagai tuan rumah, tentunya para pendukung Persib Bandung akan sangat mendukung tim kesayangannya mereka, dan itu akan membuat permainan Persib Bandung akan berubah, karena memang saat ini kompetisi yang akan dilakukan itu sudah boleh dilakukan dengan penonton. Jadi sepertinya ini akan sangat berpengaruh besar, dan kemungkinan besar Persib Bandung lah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Nah, bagaimana dengan tim-tim yang lain? Kira-kira siapa yang akan lolos dan maju ke babak selanjutnya? Ada Bali United, ada Bayangkara FC, dan juga ada Persebaya Surabaya. Nah, kita tahu Persebaya Surabaya kemarin memang sepertinya banyak ditinggalkan oleh para pemain intinya. Walaupun memang sekarang mereka sudah melakukan perubahan dan sudah merekrut beberapa pemain baru yang bisa dibilang gak kalah lah dengan pemain-pemain sebelumnya. Terus ada juga Bali United yang memang tidak terlalu banyak kalau gue lihat melakukan perubahan, tapi memang sepertinya komposisi atau materi pemainnya mereka masih cukup bisa bersaing dengan tim-tim yang lain. Dan yang ketiga adalah Bayangkara FC. Nah, Bayangkara FC memang banyak ditinggalkan oleh pemainnya juga, dan sepertinya agak sedikit berkurang secara materi, dan sepertinya untuk bersaing di grup neraka ini Bayangkara FC akan sedikit kewalahan kalau menurut gua. Nah, di antara 3 klub ini yang berpeluang besar sebenarnya adalah Bali United. Bali United adalah berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya, karena secara materi memang masih sangat kuat sekali kalau menurut gua. Tapi yang jadi masalah, Bali United ini sekarang sangat terpecah konsentrasinya, karena dia juga harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam ajang Piala AFC. Jadi sepertinya sumber daya yang mereka punya akan sangat terbatas, dan harus pintar-pintar membagi atau merotasi pemain, karena kompetisinya berbarengan antara pramusim ini dan juga Piala AFC. Dan sepertinya sih kalau menurut gue dari manajemen mungkin akan lebih fokus ke arah kompetisi Piala AFC dibandingkan dengan pramusim ini. Tapi gue nggak tahu, itu gue hanya mengira-ngira aja ya. Nah, bagaimana Persebaya Surabaya, kemungkinan juga masih mungkin bisa bersaing. Kalau menurut gue, kita cukup tahu lah kekuatan Coach Aji Santoso dalam meramu pemain dengan terbatas sekali. Mereka masih mampu bersaing di Liga 1 di musim lalu. Banyak pemain yang dipanggil timnas, tapi Coach Aji Santoso masih bisa meracik timnya untuk bisa bersaing dan melakukan perubahan-perubahan yang akhirnya bisa mengambil poin positif dari itu, dan Persebaya Surabaya masih bisa berada di posisi peringkat 5 teratas, dan bahkan Coach Aji kemarin menjadi sebagai pelatih terbaik. Nah, di antara 3 klub ini ya kalau menurut gua sepertinya kemungkinan besar sih yang lolos adalah Persebaya Surabaya. Karena tadi gua menganggap sepertinya Bali United tidak akan fokus di kompetisi ini, karena dia akan lebih fokus ke kompetisi Piala AFC. Jadi sepertinya akan ada beberapa pemain yang tidak akan dibawa sini, karena nggak tahu nanti ngebaginya bagaimana dia. Ada yang main di Bali, ataukah memang bolak-balik, ataukah memang dibagi 2 tim, ya gue juga nggak tahu seperti apa. Makanya gue anggap sepertinya Bali United agak susah di kompetisi pramusim ini. Jadi kemungkinan besar masih akan Persebaya Surabaya yang lolos ke babak selanjutnya. Tapi lain hal kalau ternyata memang Bali United bisa full tim ke sini dan mereka fokus di kompetisi ini, ya bisa jadi Bali United yang lolos ke babak selanjutnya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.